Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita teruskan kajian kita. Di antaranya ada tulisannya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ya. Ada tulisan beliau tentang al-buyu' al-manhi anha fil Islam. Al-buyu' al-manhi anha fil Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam, karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Jual beli itu perkara yang sangat dibutuhkan di dalam masalah kehidupan seseorang. Dan jual beli termasuk untuk kehidupannya seseorang di dalam mencari rezeki. Untuk makan dan minum itu dari jual beli tersebut. Maka jual beli itu hal yang sangat dibutuhkan. Dan jual beli tentunya diharuskan dengan syariat Islam, atau syariat Islam itu kita butuhkan di dalam jual beli. Kenapa demikian? Kenapa Pak Hasan? Di dalam jual beli kok syariat Islam itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena bagian lebih muamalah. Apa Pak Marsono? Untuk mengatur ketertiban dalam berjual beli. Ya, untuk bisa membedakan antara mana yang haram dan mana yang halal. Itu sangat penting. Kalau kita misalnya asal menjual saja, itu sangat gampang banget. Untuk mendapatkan duit yang banyak juga gampang banget. Tapi untuk mendapatkan yang kehalalan, itulah yang harus sesuai dengan syar'i, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini adalah dalil agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan telah dihalalkan al-bai', jual beli, wa harrama riba, dan diharamkan riba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan 10, Al-Baqarah ayat yang ke-275. Dalilnya, dalil tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan ke-10. Apa Pak Acang? Di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini adalah dalil bahwa wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diseru untuk menunaikan salat, idza nudiya lis-salati, menunaikan salat atau sembahyang, ya, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi. Fas'au ila dzikrillahi apa? Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul ba'. Wadarul ba' itu apa? Tinggalin jual beli. Wadarul ba' dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini kita diperintah oleh Allah agar fas'au ila dzikrillah wadarul ba', meninggalkan jual beli. Ini adalah dalil di waktu-waktu yang dibolehkan jual beli dan dilarang jual beli. Di antaranya waktu yang dilarang jual beli itu adalah di hari Jumat, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau kita tidak bisa membedakan antara mana yang sesuai syar'i, mana yang sesuai dengan syariat Islam, yang dihalalkan dan diharamkan, yang dibolehkan dan dilarang oleh syariat Islam, mana? Kalau kita tidak bisa membedakan antara seperti itu, nah itu butuh untuk apa? Syariat Islam, untuk mempelajari syariat Islam. Tinggalkan jual beli. Kalau orang yang pengen dunia saja atau pengen menginginkan jual belinya laris laku, hari Jumat pun tidak ditinggalkan, masih tetap jual beli. Padahal di dalam Islam sudah mengatur makna jual beli sudah dengan syar'i atau tidak. Yang demikian itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung, ya. Tujuan kita itu beruntung. Di selain di waktu Jumat, khutbah Jumat, nah kita agar dihentikan jual belinya supaya apa? Beruntung. Maksud beruntung di sini apa maksudnya? Pak Acang? Pak Marsono? Tentunya akan mendapat ketakwaan. Agar kita ridho Allah. Ya, di antaranya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan halalan thayyiban, harta yang halal dan yang baik. Kita tahu jual, misalnya jual es, jual apa, bakso, apa halal. Akan tetapi di waktu Jumat kita ada perintah untuk meninggalkannya. Nah, yang demikian itu adalah sesuai dengan syar'i. Kalau kita masih jual beli di waktu Jumat berarti tidak sesuai dengan syar'i. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. An-Nur 36 dan 37. Fi buyutin adinallah
an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Wa rijalun, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tersebut itu bisa mendirikan sembahyang atau salat dan juga bisa membayar zakat. Ini adalah dalil larangan berjual beli di dalam buyutin, fi buyutin. Apa buyut di situ? Maksudnya Pak Hasan? Hah? Buyut. Oh, bait. Rumah. Buyutan rumah ya. Hah? Fi buyutin adinallah. Maksudnya apa di situ? Rumah, bait, buyut. Apa? Tempat-tempat. Di masjid-masjid. Itu larangan jual beli di dalam masjid. Membicarakan jual beli di dalam di masjid itu dilarang. Misalnya Pak Marsono di masjid apa? Spanduk. Ya, Spanduk. bikin ini jualan di masjid, di dalam masjid. Itu adalah termasuk larangan. Kenapa? Ada dalilnya di dalam surat An-Nur 36 dan 37. Fi buyutin adinallah. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Maka ketika kajian apa itu, maka janganlah berjualan di masjid. Di emperannya boleh ya? Di emperan termasuk masjid bukan? Hah? Masjid. Emperan kan masjid. Selagi di situ kawasan masjid maka tidak boleh asli. Di dalam pagar ya kalau masuk masjid. Hah? Iya, dalam pagar. Ya kalau masjid itu wakaf, kalau ini arena masjid, ya berarti kan masjid. Di daerah Lenteng ada masjid buat jualan buku-buku agama itu. Yang paling bagus di luar masjid. Yang paling bagus itu area masjid. Tapi ada yang mengatakan itu di dalamnya yang biasa untuk kajian apa. Tapi kita untuk lebih selamat, lebih hati-hati, maka di luar masjid itulah yang paling bagus. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan wa'buduhu, dan sembahlah dia, washkuru lahu ilaihi turja'un, dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Tujuan jual beli itu seperti itu, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya. Kita yang penting berusaha menjual beli ini itu. Nah, adapun masalah rezeki dikasih atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wa'budu, dan kita beribadahlah. Niatkanlah jual belinya karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilarang jual beli, di antara yang dilarang jual beli itu adalah Syekh Fauzan mengatakan, yang pertama, apabila jual beli menyibukkan seseorang dari ibadah, yakni mengambil waktu ibadah. Paham ya, Pak Marsono? Apabila seseorang
jual belinya itu menyibukkan dari ibadah. Paham Pak Hasan? Dari mengingat Allah. Dia dari beribadah. Misalnya seorang sibuk berjual beli dan menahannya dari sholat berjamaah di masjid. Nah, itu udah jelas. Sehingga ia kehilangan sholat berjamaahnya. Kenapa demikian? Tadi dalilnya Al-Ankabut ayat 17. Al-Jum'ah ayat yang ke-9 dan 10. Iya. Apabila sholat berjamaah Jumat, maka kita tinggalkanlah. Nah, setelahnya apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Maka apabila sudah ditegakkan sholat, fantashiru fil ard. Terserah kita, bertebaranlah di muka bumi ini. Terserah kita sampai kemana saja, nyari rezeki terserah. Yang penting apa? Sudah sholat, sudah mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jualan kita itu beruntung, agar jualan kita itu halalan thayyiban. Dan juga dalilnya tadi surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak kita, harta kita, jangan sampai kita lalai terhadap dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita punya harta banyak, walaupun kita punya anak banyak, tapi tetap yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dijalankan, ya, pasar. Misalnya sholat berjamaah, ya tetap berjamaah. Walaupun di situ misalnya bahasan jual beli galon atau ketika sholat ya tetap sholat. Ketika punya anak ya tetap sholat ke masjid. Jangan sampai harta kita, anak kita, karena kita sayang kepada anak, kita meninggalkan sholat berjamaah. Kita sayang kepada harta, kita tinggalkan sholat berjamaah. Jangan. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya yang menunjukkan bahwa kita itu jangan melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di dalam jual beli. Ayat surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai 13, bahasan As-Saff. As-Saff ayat yang ke-10 dan sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kamu akan tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adil. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perniagaan itu bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa, Pak Hasan tadi? Pak Marsono? Perniagaan jual beli itu bisa menyelamatkan kita dengan syarat apa? Tidak melupakan kewajiban terhadap Allah dengan syarat mengetahui yang halal dan haram. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Itu syaratnya. Syarat jual beli yang pertama di antaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, pastinya mana yang halal dan haram itu kita tahu dan kita takut. Mau menjual khamr, mau menjual yang lainnya, ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya, pasti kita takut menjual keharaman itu. Dan gunakan harta kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat yang hak, yang benar. Misalnya orang-orang tuh dana untuk menegakkan kalimat Allah, kita bantu. Banyak orang kaya yang lalai untuk seperti itu. Pengennya apa? Digunakan untuk berpoya-poya. Ketika diseru panggilan untuk membangun masjid, mereka enggan. Ketika diseru untuk berjihad, mereka enggak mau, ya. Bersedekah untuk orang miskin dan yang lainnya, mereka enggak mau. Nah, harta tersebut bisa menyelamatkan dari adab siksa Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari harta tersebut, dari perniagaan tersebut, jual beli tersebut bisa memasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya tadi, jikalau kita beriman kepadanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga apa? Aden, yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang kedua, larangan yang kedua, yaitu dari jenis bisnis yang terlarang atau menjual barang yang dilarang. Ya, contohnya apa, Pak Hasan? Menjual barang yang dilarang. Khamar. Caranya adalah, ya, ini menjual barang yang terlarang karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang terlarang, dia juga menetapkan mengambil penghasilan darinya adalah terlarang. Maksudnya gimana? Jadi ini sekarang terlarang, Ya.
jenis yang haram, hasilnya juga haram. Innallaha idza subhanahu wa ta'ala jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Ya. Itu sabda Rasul. Jika diharamkan barangnya, maka hasilnya juga diharamkan. Menjual beli yang haram, maka hasilnya juga haram. Jangan sampai menjual beli yang haram, wah ini halal katanya, dapat rezeki yang halal. Jangan sampai ada perkiraan seperti itu. Jikalau menjual khamr itu haram, maka hasilnya pun haram. Nggak boleh misalnya dia jual beli haram, terus langsung duitnya diinfakkan ke masjid, atau misalnya duitnya disodakohkan ke yang lainnya, tetap hasilnya pun haram. Contoh yang lain, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ya, sungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan jual beli. Itu apa? Al-khamr. Khamr, minuman keras. Dan juga al-maitah. Apa itu al-maitah? Maitah Bangkai. Bangkai, jual beli bangkai. Wal khinzir dan khinzir itu apa? Babi. Wal asnam dan patung-patung. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, minuman. Kenapa masih di warung-warung itu masih ada yang jual beli minuman, walaupun berbentuk dengan bentuk botol yang bagus, atau misalnya namanya bukan namanya bukan nama yang nama yang terkenal lah dengan minuman khamrnya. Nama apa gitu, orang tua apa, jenggot. Iya, orang tua jenggot, atau misalnya cap jenggot, atau misalnya apalah dengan segel-segel yang bukan terkenal di yang udah minuman keras kayak itu, digantilah namanya dengan sedemikian rupa, atau misalnya botolnya. Kenapa masih seperti itu? Jika Allah dan Rasulnya sudah melarang, mengharamkan minuman, maka haram. Dan juga mengharamkan al-maitah, bangkai, ya, kecuali yang dihalalkan. Bangkai yang dihalalkan itu apa? Pasan. Ikan, kentang laut, itu dihalalkan bangkainya. Terus khinzir, babi, ya, jual beli babi itu dilarang. Kenapa masih banyak yang menjual dagingnya atau minyak babi? Kenapa? Dan kenapa di dalam kesehatan pun dibutuhkan, ya kan? Minyak babi dan yang lainnya. Padahal yang halal aja masih banyak. Kenapa masih yang haram? Terus wal asnam, patung. Kenapa masih banyak yang menjual beli patung? Dalilnya yang mengharamkan. Kalau khamr, misalnya khamr saja yang diharamkan itu gampang. Innamal khamru misalnya, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang mengharamkan khamr gitu. Tapi sekarang lebih detail lagi. Rasulullah SAW menjelaskan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, ya. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram, ya. Segala sesuatu yang memabukkan, baik itu terbuat dari yang halal, tadinya halal. Contohnya apa? Ya halal tadinya. Misalnya anggur, anggur atau ketan hitam atau tape. Jikalau misalnya dia memabukkan, sesuatu yang memabukkan, itulah khamr. Itulah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu diharamkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas,
Misalnya ketika kita ditanya, bagaimana hukumnya? Misalnya ini anggur lama-lama membusuk, dibikin sedemikian rupa sehingga memabukkan. Kan dia terbuat dari anggur katanya. Kan anggur kan halal katanya. Nah seperti itu. Kita jawab wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Itu sabda Rasulullah SAW. Maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bahwa menjual barang yang dilarang itu hukumnya dilarang atau hukumnya tidak boleh. Terus yang ketiga, menjual atau jenis bisnis terlarang lainnya diantaranya itu adalah menjual musik atau alat-alat musik, seperti yang menggunakan senar, yang ditiup atau alat-alat musik dan segala jenis alat yang digunakan untuk tujuan itu, meskipun mereka menamakannya dengan nama yang seperti peralatan teknik dan yang lainnya. Ya, dan yang selanjutnya yang dilarang itu adalah menjual gambar, ya, gambar dan patung. Gambar seperti gambar yang ditulis. Gambar tentunya gambar yang bernyawa. Bukan yang ditulis Ustaz. Apanya? Yang dilukis. Iya, yang dilukis sudah jelas. Apa yang difoto? Yang sekarang kalau udah dilukis sudah jelas ya bahasannya. Digambar dilukis sudah jelas. Sekarang gambarnya misalnya nih, bahasan jual belinya gambar cewek. Nah, dilarang nggak? Iya. Mempermasalahkan melukis atau tidaknya. Sekarang misalnya menjual beli gambar yang maaf kata porno atau misalnya yang telanjang gitu kan. Nah itu dia haram. Nggak boleh itu menjual beli seperti itu. Walaupun dilukis atau pakai foto. Ya. Yang banyak. Nah, maka jual beli foto di sini dijelaskan juga kayak foto porno, wanita telanjang dan yang lainnya, atau misalnya film-film porno, ya, video porno dan yang lainnya itu dilarang. Karena kenapa? Karena banyak yang terfitnah dari seperti itu. Selanjutnya nomor 5 yang dilarang itu adalah menjual kaset yang merekam lagu-lagu dengan suara penyanyi pria atau wanita disertai musik. Itu ya, itu termasuk yang dilarang. Selanjutnya lagi, menjual sesuatu yang akan digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Untuk hal-hal yang akan diharamkan, contohnya apa? Bahasan banyak di dalam firman Allah SWT Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat yang kedua. Contohnya seorang pencuri gitu ya, pencuri ini mau mencuri mobil, terus si A membuatkan kuncinya, itu kan tolong menolong. Nah, itu menjual sesuatu yang akan digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Pokoknya sesuatu yang membantu untuk menyebarkan, untuk meningkatkan kualitas mereka yang haram, itu maka haram hukumnya. Bikin kartu-kartu untuk koperasi simpan pinjam itu yang sekarang ini. Yang untuk membantu mereka, walaupun simpan pinjam atau apa, itu jenis seperti itu haram. Alat-alat apa yang tadinya halal menjadi haram.
Operasi simpan pinjam itu yang misalnya 1 juta jadi 1.200.000 buat si peminjam itu termasuk juga nggak diperbolehkan. Kalau kalender kan masih banyak Jenisnya dulu, jenisnya haram, Jenisnya apa? haram. Kan Jenis. setiap jenis jadi jenisnya. Kalau kalender kan untuk ini tanggalan untuk itu. Iya, nggak kalender apa-apa. kan jenisnya halal, ya halal. Operasi kan harus dilihat dulu apakah dia simpan pinjamnya halal atau tidak gitu. Ya itu yang misalnya yang minjem 1 juta jadi 1.200.000. Ya haram berarti. Nih, ketujuh jual beli Tuh, apabila seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. tuh. Apabila seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, Nggak punya dah. nggak punya. Misalnya perusahaan nih, saya punya mobil, punya perusahaan ini mobil BMW, tapi mobilnya tersebut belum dimiliki, masih di Amerika misalnya, masih di Hong Kong misalnya, atau masih di India. Kita udah nih Pak, kita jual kayak gini, itu nggak boleh, harus dimiliki dulu. Kalau misalnya mau Pak Marsono beli dulu BMW-nya di sini 10.000, kita jual berapa? 100.000 apa itu boleh. Tapi kalau belum dimiliki jangan dijual. Misalnya saya jual beli motor nih, motor apa? Vario lah. Saya harusnya beli dulu motornya. Nah, itu baru. Saya beli nih motor. Nah, udah punya kan motor 1 2 3 5. Terus saya bikin iklan. Siapa yang mau beli motor, saya udah ada. Itu boleh. Tapi kalau misalnya saya belum punya nih, jual beli belum punya, nah itu yang sebenarnya diharamkan. Ya Rasulullah melarang demikian itu agar apa? Kita tidak tertipu dan juga agar kita tidak rugi. Kenapa? Tadi kalau misalnya kita menjual barang yang belum ada, di situ ada kerusakan, ya kita tertipu, rugi. Nah itulah Islam mengajarkan seperti itu. Jangan menjual barang atau sesuatu yang kita belum punya atau tidak punya. Dan 8, salah satu jenis transaksi yang terlarang lainnya adalah jual beli aina. Apakah jual beli aina itu? Jika sebuah barang dijual kepada seseorang dengan pembayarannya ditangguhkan, yakni harga yang lebih tinggi akan dibayar kemudian pada waktu yang ditentukan. Kemudian barang tersebut dibeli kembali darinya dengan harga yang berlaku pada saat itu, kurang dari harga yang ditangguhkan yang diberikan kepadanya. Maka jika pembayaran harga tunda tersebut jatuh tempo, yang membayar hutangnya secara penuh. Paham? Terus yang ke-9, di antara yang dilarang adalah an-najsh. Yang dimaksud an-najsh itu adalah ketika Anda menunjukkan suatu barang untuk dijual melalui lelangan umum. Contohnya, ya, dia melelang barang tersebut, akan tetapi dia kenyataannya tidak membelinya. Pak Marsono, Pura-pura doang. iya cuma pura-pura doang untuk menipu para pembeli. Misalnya kong kali kong, Pak Marsono sama Pak Hasan. Pak Marsono jualin ayam misalnya, nih saya lelang 10.000, bahasanya 500.000 gitu kan. Nah itu padahal kong kali kong, dia bohong gitu ya, menipu biar ada yang lainnya tertarik gitu ya. Itu sering. Aish itu namanya. Misalnya tadi ya kata pasar ya, jual beli pulpen. Saya berapa nih bang? 10.000. Terus Pak Marsono datang, padahal temennya Pak Hasan kan. Udah Teman yang jualan ya. iya temen yang jualan. Udah 15.000 gitu kan. Padahal Pak Marsono nggak beli, aslinya nggak beli, bohong-bohongan. Kadang beli juga dibawa nanti dibalikin lagi. Nah, Iya. kadang beli di bawah terus balikin lagi. Iya. Nah, itu bohong-bohong itu ada najis. Itu yang ke-9. Ustaz, kalau begitu benar-benar haram banget walaupun kaya duitnya banyak itu. Iyalah. Kan yes itu. Ada penipuan. Terus apabila seseorang muslim
melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Nah, Pak Marsono udah mesen nih sama Pak Hasan, udah deal nih 3 hari lagi harganya segini. Udah langsung saya datang, Pak Mar, gitu, Pak Mar, udah jangan beli sama Pak Hasan, dah beli sama saya aja, dengan harga yang lebih murah. Nah itu dilarang. Nah itu dia udah mesen gitu loh sama Pak Hasan dengan harga yang segini-segini. Itu saya datang menawarkan jasa, udah beli sama saya aja dengan harga yang lebih murah. Itu termasuk la yabi'ur rajul ala bai' akhi. Seorang itu tidak boleh menjual kepada pembeli saudaranya. Yang tadi Pak Marsono udah mesen sama Pak Hasan, terus saya datang, Pak Mar, beli aja sama saya, kan saya udah tahu nih Pak Marsono mau mesen sama Pak Hasan. Pak Mar, udah beli aja sama saya 10.000, harganya lebih murah gitu. Itu jangan seperti itu, nggak boleh ya. Jangan seperti itu. Terus membeli barang yang ditawar orang nggak boleh ya? Apa? Membeli barang yang udah ditawar sama orang nggak boleh ya? Nggak boleh, udah tawar orang mah. Misalnya sama pasar udah tawar nih Mas 10.000 gitu kan, udah jadi 10.000. Mau berapa duit bang? 10 biar lah, saya beli 11.000. Jadi Mas Sono nggak dapet. Nah itu orang lain. Itu kasihan. Itu nggak boleh begitu. Yang ngejual, kalau saya gini, kan misalnya yang mau beli, saya nggak bawa duit, mau pulang dulu ngambil duit. Nah terus agak lama ada yang datang lagi beli, ya udah apa aja. Takutnya jangan nggak jadi beli. Jangan, nanti nunggu dulu kepastiannya dia. Terus yang ke-11, penjualan yang menipu itu tidak ya. Yang menipu, segala sesuatu yang menipu nggak boleh, haram. Ada pertanyaan? Nah ada. Tuh, saya kan jual beli gas. Yang main dalam tabung itu kan kita nggak tahu isinya. Mau kurang Kosong kadang ya, kadang kurang. Mau kurang 1 on, setengah on, Iya. atau sepermili on misalnya, itu kan Iya. tetap riba. Nah, dengan menghilangkan yang cantuman di situ, saya khiarnya cuma jual gas doang, nggak jual isi. Jadi kalau ada pelanggan komplain, oh Pak, ini cuma seminggu, biasanya 2 minggu gitu misalnya kan. Nah, itu kan saya transaksinya, saya bilang nggak jual 3 kilo atau sekian kilo, saya jualnya apa adanya, jual gas doang. Itu gimana? Ya, itu pun kan seperti itu kan tergantung yang ngisi gasnya Pak Hasan. Iya. Kita kan nggak tahu. Nah kita nggak tahu. Kalau kita yang ngisi, kita berusaha 1 kilo 1 kilo. Itu aja dalilnya seperti itu. Kalau kita yang ngisi gasnya, itulah yang harus jujur. Ya. Oh, pengisiannya. Pengisinya itu, yang dosa itu pengisinya. Misalnya harus 1 kilo 1 kilo, nggak boleh dikurangi 1/4 kilo, itu nggak boleh. Nah Pak Hasan kan intinya jual gas, bukan jual isinya. Adapun masalah isi kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu aja udah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya pernah komplain kan.